salah satu programnya dulu adalah pendidikan pemilih untuk anak muda. Tapi karena kampus base itu kita tidak partisan, jadi kita undang semua partai, kita ajak mereka untuk melihat ini loh anak muda. Sampai kemudian waktu itu yang dikatakan di 2014 ya, yang dikatakan hasil surveinya semua anak muda nggak mau memilih karena dari kita menghitung statistisnya dari usia 17 sampai 29 itu sekitar 53 jutaan waktu itu ya untuk pemilu 2014, Pilpres 2014. Ternyata tetap ya voter turnout-nya tetap tinggi dan sebagainya, itu alhamdulillah. Ya, tentu saja bukan hasil karyanya dari kita sendiri, tentu saja dari semua teman-teman dari Kesbangpol, dari DPR, dari MPR, DPD ya waktu itu bersama-sama lah yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini bisa masuk di tengah-tengah kampus UI ya, dan bertemu dengan Bu Husnul Maria dari FISIP, dan semoga ada kesempatan nanti ketemu Dr. Mulyadi juga. Tapi yang terpenting kita sudah sampai kepada Ibu Husnul Maria di FISIP di Husnul. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini saya kepengen gambaran agak lengkap dari Bu Husnul. Saya persilakan. Terima kasih. Nih ada Om Lim sudah hadir di namanya Center for Election and Political Party, CEPP. CEPP ini FISIP UI, dia punya kayak link gitu. Sama juga namanya CEPP Syahkuala, CEPP USU Medan, CEPP Unan, sampai CEPP di ini Uncen. Ya, Cendrawasih di Papua, kecuali di UGM nggak ada. UGM nggak ada, tapi untuk Yogyakarta UMY ya, yang mau, bukan berarti saya nggak ngajak UGM, kita ajak semuanya. Tapi kalau itu memang itu gagasan dari Bu Husnul Maria. Gagasan dari kita waktu itu dengan teman-teman tentu saja di FISIP UI, karena saya selesai di KPU kan. Apa ini yang bisa disumbangkan setelah selesai KPU, sesuatu yang berjejaring. Jadi sebetulnya si IPP ini di daerah-daerah juga mantan anggota KPU yang dosen. Rata-rata kayak gitu, mantan anggota KPU yang dosen. Salah satu programnya dulu adalah pendidikan pemilih untuk anak muda. Tapi karena kampus base itu kita tidak partisan. Jadi kita undang semua partai, kita ajak mereka untuk melihat ini loh anak muda. Sampai kemudian waktu itu yang dikatakan di 2014 ya, yang dikatakan hasil surveinya semua anak muda nggak mau memilih karena dari kita menghitung statistisnya dari usia 17 sampai 29 itu sekitar 53 jutaan waktu itu ya untuk pemilu 2014, Pilpres 2014. Ternyata tetap ya voter turnout-nya tetap tinggi dan sebagainya, itu alhamdulillah. Ya, tentu saja bukan hasil karyanya dari kita sendiri, tentu saja dari semua teman-teman dari Kesbangpol, dari DPR, dari MPR, DPD ya waktu itu. Bersama-sama lah yang kayak gitu dengan KPU, tapi bukan dengan KPU pusat. Ini bukan program KPU pusat, walaupun KPU selalu kita undang sebagai komisionernya di atas panggung gitu, sampai yang namanya, dan dulu karena kita kerjasama dengan media apa ya, MNC Group gitu ya, jadi di semua daerah itu sampai masuk ke berita-berita RCTI, terus Metro TV juga ya, tapi bukan saya. Jadi konsepnya mengajarkan apa itu partai. Di situ ya ada gambar-gambar yang mungkin nanti bisa di-shoot untuk diperlihatkan materi-materi. Nah, itu tentang kantor ini kayak gitu ya. Sayangnya kemudian rezim ini naik 2014, kita udah nggak dipakai lagi. Jadi kemudian kita kerjasamanya dengan DPR. Pernah dengar yang namanya parlemen modern. Nah, itu hasil karya juga dari CEPP di sini. Waktu itu juga pernah dengar tentang alun-alun demokrasi. Nah, itu juga dulu pemikiran kita dan sebetulnya sudah disetujui, tapi yang namanya NGOs itu banyak menolak, makanya juga tidak jelas. Padahal gini loh, kenapa dibutuhkan alun-alun demokrasi atau Hyde Park seperti di London, ya seperti di Australia. Coba bayangkan kalau rakyat ingin menyuarakan, dia harus demo di luar pagar DPR, dan rakyat akhirnya, orang lain yang nggak suka demo menganggap bahwa ini rakyat sedang demo yang kemudian mengganggu. Nah, oleh karena itu sebagai negara yang dianggap demokratis mestinya ada ruang. Nah, waktu itu ternyata ya, tahu kan restoran Pulau 2 ya di situ ya? Terus ada gedung yang
gedung mall yang baru. Itu sebenarnya tanah negara. Waktu itu saya bilang, ambil itu semua, bikin alun-alun yang besar, namanya alun-alun demokrasi. Ininya semuanya sudah jadi, tapi tidak jadi dipakai karena itu sebetulnya masih 30 tahun atau apa dan sebagainya. Nggak tahulah kemudian bagaimana. Karena udah mendatangkan uang, bikin ancol di situ. Tapi pada saat yang sama kita nggak dibayar loh. Jadi itu sudah 60 sekian ya meeting nggak dibayar tuh. Karena kita dibayarnya untuk pekerjaan yang lain. Terus kemudian museum parlemen, museum atau apa itu namanya? Museum ya, yang di DPR itu. Itu dulu gudang. Tapi sekarang kayak seperti gudang gitu, sekarang menjadi tertata. Kayak gini loh yang namanya sejarah dari parlemen Indonesia. Indonesia itu belum pernah bangun gedung parlemen loh. Itu dulu gedung Ganevo. Nah itu introduction-nya supaya juga ini penting untuk diketahui. Jadi kembali ke si IPP tadi, poin-poin yang ingin diajarkan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan anak muda. Karena kalau anak muda itu apolitis, maka rugi kita. Jadi memberikan pengajaran kepada anak muda agar punya kesadaran politik. Ya. Tapi kita tidak mengajarkan kamu pilih partai A atau partai B atau partai C. Itu nanti udah urusan partai politik sendiri yang harus melakukan pendidikan politik karena kita kampus jadi kita mengajarkan batasannya begitu ya. Jadi sekarang ini kan sudah susah bicara politik di kampus nggak boleh, di masjid nggak boleh. Nah itu yang saya waktu itu Pak. Kami ditentang. Nggak boleh bicara politik loh. Gimana bicara politik? Ada departemen ilmu politik? Ya enggak. Terus kemudian, tapi kita selalu mengundang ketua MPR, ketua DPR, kemudian menteri, teman-teman kita. Terus kita bikinnya outdoor. Terus kita juga ada yang dengan masyarakat apa itu yang reptil, masyarakat terus mereka yang ini. Pokoknya masyarakat kayak gitu, kelompok-kelompok masyarakat gitu kita juga undang. Terus kita kalau pergi ke SMA dan sebagainya. Banyaklah program-program yang ini sayangnya hari ini agak sulit untuk mendapatkan dana. Sebagai negara demokrasi itu sangat penting sekali mestinya. Dan itu diperoleh yang paling orang bisa nangkap rasional. Kalau dengan kampus, kita kan bukan konsultan. Kalau dengan konsultan, apa bedanya konsultan dengan dosen atau guru? Tahu nggak problemnya? Beda apa? Bedanya apa antara konsultan dengan dosen atau guru? Kalau konsultan, ilmunya dikasih sedikit, bayarnya gede. Kalau guru, ilmu kita semua kita kasihkan. Iya. Bayarnya, ya sesuai dengan apa yang ada. Kita bukan mencari ujroh ya, mencarinya ajrun. Ajrun atau yang mana nih? Yang benar ajrun kan, yang di pahala di akhirat nanti. Nah kita pendidikan itu alhamdulillah sebetulnya ini menjadi benchmark kayak gitu bagaimana caranya menjalankan pendidikan yang kampus yang ini yang bikin. Tapi sayangnya mereka juga nggak terlalu suka kan kalau kita melakukan sesuatu yang benar. Nah ini masuk nih kepada pertanyaan tadi, ya kan? Di negeri ini masih terlalu banyak iri dengki hasad. Jadi senang melihat orang lain susah. Sebelum itu kan ini kan saya lihat masih sangat bagus sekali ya, masih ini sedikit. Kenapa tidak ada keinginan pemerintah sekarang ini mengambil ini atau punya ada koreksi? KPU aja gini, kita dulu pernah ya, pertama kali kita ajak ke KPU, tapi agak sedikit menghina. Oh kita nggak bisa, jadi cuma dikasih uang 10 juta kepada daerah, ya pada kampus di daerah. Kemudian pembicaranya mereka 2 dari KPU, terus 1 dari KPU daerah, terus 1 tokoh masyarakat, terus kita jadi kacung. Untuk apa kayak gitu kan? Kita kan nggak penting-penting amat. Saya nggak kaya raya kok dengan bikin ini. Malahan lebih baik saya itu diundang jadi pembicara, dibayar lebih gede dibandingkan saya ngurusin bikin program ini. Serius ini bukan karena itu, karena pelaporannya ke BPK aja kan jelimet. Padahal kita nggak terima duitnya, langsung kita daerah-daerah itu langsung terima duit sendiri. Tapi pelaporan dan sebagainya tetap kita, karena kita ingin melakukan sesuatu yang ya mengajak kampus untuk aware. Yang tadi boleh nggak? Oh itu tantangan luar biasa. Tapi setelah kita jelaskan di setiap kampus pentingnya pendidikan politik yang non partisan kayak gitu ya. Tapi
KPU-nya sendiri juga bikin, cuma KPU-nya kan bikin kan dengan LSM gini loh. Kalau kampus itu kan pasti dia ada expertnya, ada mahasiswanya, ada partisipasi mahasiswanya, yang kayak gitu kan. Kemudian ada high profile, kemudian karena programnya dikemas sehingga dia menjadi media coverage gitu. Jadi nggak perlu bayar media. Mereka itu selalu mengatakan kok ditulis banyak sekali di media. Dipikirnya kita bayar media, enggak. Medianya ya memang di awal-awal itu medianya adalah mahasiswa kita, yang di mana teman saya yang di Antara, Mas kita bikin ini, ya nanti Antara akan kirim kayak gitu. Jadi pasti ada media coverage-nya. Tapi kalau teman kita, mahasiswa kita yang cover kan nggak ada urusan ini. Kalau semuanya dapat makan kayak bento-bentoan kayak gitu, ya semua dapat kayak gitu ya. Wartawan juga dapat, semua dapat kaos. Ini kan pakai kaos-kaos kayak gini. Wartawan juga dapat kaos gitu. Tapi kaos kita bukan kaos yang seperti partai. Kalau kaos partai itu dipakai sekali udah nggak ini. Kalau kaos kita sampai hari ini pun saya masih bisa melihat ada nggak di situ. Coba nih, mungkin masih ada. Yang seperti itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi sebetulnya konsepnya bukan kemudian harus kita yang melakukan, tapi apa yang sudah kita kerjakan, coba diikutin, kayak gitu loh. KPU-nya sendiri juga ini sampai ditulis gini di Metro TV itu menjadi dokumentasi setengah jam. Nyebut CEPP Visip UI, nyebut saya aja enggak. Padahal ini program kita. Ya. Kompas kayak gitu sama dipikirnya ini programnya KPU. Sesen pun kita nggak dapat dari uang KPU. Yang kayak gitu hanya karena ya sudah berarti ditebalkan keikhlasannya aja lah, Bu. Enggak, maksudnya kan ini cerita, menceritakan bagaimana. Tapi bukan itu. Nggak penting ditulis di ini, nggak penting ditulis di media. Tapi maksudnya sopan santun ya. Enggak, mestinya ide-ide yang bagus seperti ini dilanjutkanlah. Siapapun yang melanjutkan. Iya, tapi kan memang coba nggak apa-apa. Jadi dulu ini bukan yang bagus. Jadi dulu itu semua peserta itu dapat yang kayak gini. Kalau ini yang dengan Kementerian Perempuan ya ini ya. Karena ada tulisannya pemilih muda sadar gender. Jadi ini kerjasamanya dengan Kementerian Perempuan. Jadi kalau Kementerian Perempuan ya isu gendernya ditambahkan kayak gitu. Tapi ini nggak yang bagus. Ini mestinya kan program Menteri Dalam Negeri ini ya. Iya dulu Menteri Dalam Negeri. Baik, jadi balik lagi, ini udah nih CEPP-nya udah panjang. Tapi itu. Maksudnya ini persoalan bangsa kita. Itu. Karakter bangsa kita. Memang ini isu apa ya, isu pendidikan juga. Ya kan dulu kan kita punya budi pekerti. Kita sebetulnya Masya Allah ya Pancasila. Kayak gitu kan ya. Ada kemanusiaan, di situ ada persatuan, ada keadilan, ada musyawarah, ada ketuhanan. Mestinya kalau ini dipraktekkan di dalam kita bernegara, itu Masya Allah. Ya. Kalau kita ngomongin demokrasinya jangan pasar saja. Jangan market oriented, tapi demokrasi yang lebih Indonesian konteks gitu ya, konteks Indonesia. Nah, jadi sama juga kalau Indonesia ini, jadi kalau kita lihat, kalau menurut saya ini ada kecenderungan yang anti kompetisi.